Presiden Prabowo mengapresiasi perjuangan Sofyan Djim Mamesah memberantas mafia tanah mafia hukum di Bogor, Jawa Barat. Kabupaten Bogor, tanggal 19 November tahun 2024. Belum lama ini Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah melantik beberapa penasehat khusus, utusan khusus, dan staf khusus Presiden. Pelantikan penasehat khusus Presiden tersebut adalah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 140/P Tahun 2024 tentang pengangkatan penasihat khusus Presiden. Dan adapun para penasehat khusus yang dilantik oleh Presiden Prabowo, orang tersebut dipilih berdasarkan kriteria khusus, seseorang yang ahli di dalam bidang dan prestasinya masing-masing, yang artinya seseorang tersebut adalah bukan orang biasa atau orang tersebut dipilih karena mereka adalah orang-orang pilihan. Seperti dengan tokoh viral yang satu ini, namanya mencuat dan menjadi perbincangan khalayak ramai. Sosok Sofyan Djim Mamesah, tokoh nasionalis, pembela masyarakat korban caplok tanah 4 desa di Bogor, Jawa Barat. Profil anak bangsa, rakyat Indonesia. Sofyan Djim Mamesah bagi seluruh warga korban kezaliman PT Properti Berseragam, para oknum pelaku mafia tanah, mafia hukum yang sudah puluhan tahun, melakukan tindak kejahatan merampas dan mencaplok tanah-tanah warga 4 desa. Nama Sofyan Djim Mamesah sudah tidak asing lagi buat mereka, dan Sofyan Djim Mamesah oleh seluruh warga paguyuban korban 4 desa disebut sebagai pahlawannya P4 Pancasila. Dan Sofyan Djim Mamesah menurut informasi, beliau digadang-gadang akan direkrut Presiden Prabowo menjadi salah satu staf khusus di jajaran Kabinet Merah Putih. Sofyan Djim Mamesah adalah seorang tokoh nasionalis yang berjiwa negarawan sejati dan patriotik NKRI. Perjuangannya selama 9 tahun, upaya merebut kembali tanah milik warga 4 desa dan miliknya sendiri. Tanah seluas 70 hektar di Gunung Gelis adalah tanah murni, tanah yang dibeli dari rakyat, berdasarkan sah kepemilikan melalui bukti warkah tahun 1972-73, Girik tahun 1972-73, IPEDA pajak, gambar plotting dan pengukuran BPN, blokiran BPN dan rekomendasi dari Kemenko Polhukam, menyatakan bahwa secara sah, tanah tersebut adalah tanah murni milik Sofyan Djim Mamesah, bukan milik Pemda atau PT, bukan tanah HPL, tidak pernah diperjualbelikan, tidak digadaikan dan tidak terkait dengan hutang piutang dengan pihak manapun. Dan dari perjuangan Sofyan Djim Mamesah, seluruh anak bangsa, rakyat Indonesia khususnya warga 4 desa telah menjadikan Sofyan Djim Mamesah sebagai pelopor, contoh panutan terbaik dan inspiratif. Dengan gigihnya tanpa mengenal lelah dan putus asa, Sofyan Djim Mamesah berhasil mengungkap pelaku-pelaku dan oknum-oknum mafia tanah, mafia hukum di 4 desa, yaitu Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis. Sofyan Djim Mamesah telah menguak satu fakta nyata bahwa PT Properti adalah PT berseragam yang sebenarnya mereka adalah para pelaku mafia tanah, mafia hukum yang terkoordinir dari para ASN berseragam yang tercuci otak dan ikut terlibat tindak kejahatan. PT Properti yang tidak mempunyai tanah, jikalau ada tanah itu dibeli bukan kepada pemilik sah tanah melainkan PT Properti membeli kepada preman-preman. Dan kini di tahun 2024 satu persatu tanah-tanah yang dahulu dirampas oleh mafia tanah, mafia hukum, alias PT Properti Berseragam kini telah direbut kembali oleh semua pemilik sahnya, tanah yang dimiliki dari waris secara turun-temurun. Dan tanah-tanah saat ini telah digarap petani kembali, sekarang sebagian warga masyarakat 4 desa telah menggarap, memacul kembali. Dan seluruh oknum pelaku PT Properti Berseragam, mafia tanah, mafia hukum satu persatu telah ditangkap dan tengah menjalani proses hukum. Itu semua adalah hasil perjuangan gigih yang dilakukan Sofyan Djim Mamesah bersama warga paguyuban korban 4 desa, APH, Ikatan Notaris Indonesia dan seluruh wartawan Indonesia bersatu. Dan dari perjuangan Sofyan Djim Mamesah tersebut menjadi sorotan di seluruh publik, bukan saja masyarakat Indonesia, Sofyan Djim Mamesah juga telah menjadi sorotan dunia, dari pemberitaan yang dibuatnya bersama para jurnalis Indonesia,
selama 8 bulan menduduki trending topik tertinggi, hingga menjadi perhatian di jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan kepada Presiden Prabowo. Sofyan Djim Mamesah adalah sosok figur anak bangsa, rakyat Indonesia yang berjuang untuk NKRI, tak gentar melawan mafia tanah, mafia hukum tanpa mengharap imbal, balas jasa atau meminta pangkat jabatan apapun. Sofyan Djim Mamesah tulus ikhlas rela mengorbankan hartanya, jiwa raganya hingga nyawanya pun ikut dipertaruhkan untuk NKRI abadi. Ini adalah contoh panutan anak bangsa, rakyat Indonesia yang wajib dicontoh. Sofyan Djim Mamesah adalah pejuang patriotik, berjiwa nasionalis dan pantas layak jika Presiden Prabowo mengapresiasinya. Dan diketahui nama Sofyan Djim Mamesah telah dilirik Presiden Prabowo untuk ditarik menjadi salah satu staf khusus penasehat di Kabinet Merah Putih Kepresidenan. Dan semoga saja doa serta harapan seluruh anak bangsa, rakyat Indonesia khususnya seluruh paguyuban warga korban 4 desa kepada Sofyan Djim Mamesah untuk terus berjuang bersihkan bumi pertiwi Indonesia dari para perusak kedaulatan NKRI. Sofyan Djim Mamesah akan selalu berjuang untuk NKRI. Sofyan Djim Mamesah akan selalu menjaga kedaulatan NKRI. Keikhlasannya untuk NKRI luar biasa dan tidak perlu diragukan lagi. Tanah miliknya yang dahulu diperjuangkan mati-matian dan kini tanah tersebut akan diberikan utuh kepada negara. Pemberian tanah dalam bentuk kecintaan Sofyan Djim Mamesah terhadap NKRI. Dan hal ini patut diapresiasi setinggi-tingginya oleh seluruh rakyat Indonesia dan khususnya kepada pemerintah. Sofyan Djim Mamesah tidak menginginkan tanahnya dibeli atau beliau tidak mau menerima ganti kerugian dari PT-PT properti berseragam yang aslinya adalah mafia tanah, mafia hukum. Karena bagi Sofyan Djim Mamesah harta bukanlah segalanya, dan demi menjaga kedaulatan serta keutuhan NKRI, Sofyan Djim Mamesah bertekad bulat, tulus ikhlas tanah sah miliknya akan diberikan kepada negara. Seluruh masyarakat Indonesia tengah menanti pelaksanaan serah terima tanah milik Sofyan Djim Mamesah kepada negara. Yang diperkirakan serah terima tersebut akan diwakilkan oleh pemerintah pusat. Dan menurut informasi waktunya telah ditentukan. Doa kami, anak bangsa, rakyat Indonesia dan wartawan Indonesia bersatu akan terus menyertai Bapak Sofyan Djim Mamesah. Semoga Bapak Sofyan Djim Mamesah akan selalu diberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Bapak Sofyan Djim Mamesah akan senantiasa menjadi pelopor untuk seluruh anak bangsa, rakyat Indonesia. Karena di dalam jiwa raga Sofyan Djim Mamesah adalah Pancasila, dan di aliran darahnya adalah nasionalis NKRI, merah putih. Perjuangannya menjaga kedaulatan NKRI akan selalu mengalir di sanubari hingga tetes darah terakhirnya. Amin. Ini adalah ungkapan hati dari seluruh rakyat Indonesia yang mencintai dan mengagumi Sofyan Djim Mamesah, dan ungkapan ini dirangkum oleh wartawan Indonesia Bersatu.